Lanjut, boleh kan? Reni merupakan gadis desa yang harus menanggung kesedihan karena keadaan ekonomi, dan Reni dipaksa untuk mematuhi keadaan, yaitu berbakti kepada ibu. Manis, ibu Reni yang untuk bertahan hidup rela berhutang ke sana kemari, termasuk kepada juragan Dedi yang dikenal dengan angkuh dan kejam. Dedi yang selalu punya niat jahat terhadap semua wanita yang terlilit hutang padanya. Dan Dedi berencana menikahi Reni. Pernikahan ini juga disetujui oleh istri yang berpikir pernikahan ini semata-mata hanya untuk menjadikan Reni sebagai tumbal kebun teh mereka. Namun kekasih Reni yaitu Paris tak terima dan berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Reni. Sayangnya kehidupan Paris dan adiknya Repan hanyalah anak yatim piatu dan tidak punya harta. Kehidupan Paris dan Repan selalu optimis dan sabar, tapi tidak terhadap perjalanan cinta Paris, dan kehidupan cinta tulus mereka tergantung takdir. Studio 7 Merajat mempersembahkan drama live perform yang diperankan oleh Mak Reni sebagai kekasih Paris, Mak Lis sebagai ibu Reni, Mak Ana sebagai istri juragan Dedi, Dedi sebagai juragan, Paris sebagai kekasih Reni, Repan sebagai adik Paris. Alhamdulillah, akhirnya Bang Faris mau menikah dengan Kak Reni. Aku bahagia, Bang. Amin. Tapi kenapa kamu kelihatan sedih? Apa yang kamu pikirkan, adikku? Aku cuma takut, Bang, jika kalian sudah menikah, maka aku akan hidup sendirian di dunia ini, sedangkan kita yatim piatu. Tidak, adikku. Kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu adalah belahan jiwaku, separuh ragaku. Abang akan selalu merawat dan ada di sampingmu. Bagaimana dengan Kak Reni, Bang? Kak Reni adalah wanita soleha dan dia akan menjunjung norma agama. Dan abang yakin Kak Reni akan menganggap kamu sebagai adik kandungnya. Bang, cuma kamu satu-satunya di dunia ini yang aku miliki. Kak Reni akan menjadi ibumu dan abang akan menjadi ayahmu. Sepertinya penghasilan kebun teh kita anjlok. Ada apa ini? Atau jangan-jangan Dedi main gila ya sama perempuan di luar sana? Tidak, Mi. Mungkin kita lupa kasih tumbal. Makanya penghasilan kita turun drastis. Kita harus cari korban. Sepertinya di komplek kita mereka semua orang kaya dan kita susah mengelabui mereka. Orang kampung kan banyak hutang sama kita, Ded. Maksud Mami, kita cari korban di kampung. Tapi siapa, Mi? Setahu Dedi, hanya Mak Lis yang punya hutang 30 juta sama kita. Nah, kebetulan, Ded. Mak Lis orang kampung itu kan punya anak gadis. Dedi pura-pura nikahi saja dan selanjutnya kita bisa jadikan mereka tumbal. Ide bagus, Mi. Ya sudah. Kalau begitu, Dedi langsung ke kampung bawah. Tunggu, Dedi jangan berpikir kalau Dedi punya perasaan sama Reni. Kalau itu terjadi, Dedi Mami jadikan tumbal. Paham? Mana mungkin, Mi? Di hidup Dedi cuma Mami, dan hati Dedi cuma ada Mami. Bagus, ya sudah kalau begitu Mami ikut. Mami mau lihat wajah Reni. Nak, nanti jika kamu sudah menikah, Emak harap kamu tempati rumah ini ya, Nak, karena ini warisan almarhum ayahmu.
Iya, Mak. Reni dan Paris akan tinggal di sini. Biar kami bisa merawat emak dan juga Repan. Emak bangga sama kamu, Nak. Semoga resepsi kamu nanti berjalan yang lancar dan emak bahagia punya menantu Paris, orangnya baik hati dan soleh. Mak, terima kasih ya. Ini semua berkat doa emak. Dan Reni pun bahagia sekali telah dilahirkan dari rahim ibu sepertimu. Anakku sayang, semoga Tuhan selalu melimpahkan kebahagiaan dan rahmatnya untukmu, anakku sayang. Mak, engkau belahan jiwaku. Terima kasih sudah sabar dalam merawatku. Assalamualaikum, Mak. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Nak Paris. Ada si ganteng Repan. Kebetulan Mak sudah masak. Kalian makan siang di sini saja ya, Nak? Mak, abang kesini katanya rindu sama Kak Reni. Bang Paris, bener apa yang dibilang Repan? Iya, Dek. Abang mau ngajak kamu ke taman. Ada yang mau abang bicarakan sama kamu. Ya sudah sana Gi. Tapi nggak boleh macam-macam ya. Kan belum sah. Ya enggak lah, Mak. Paris ada sesuatu yang mau disampaikan sama Reni. Bang, Repan temanin emak aja ya. Siapa juga yang mau ngajak kamu? Nak, kamu sudah makan belum? Kita makan sama-sama yuk. Sudah kok, Mak. Tadi Repan sama abang sudah makan singkong. Kamu jangan segan ya, Nak. Anggap Maklis ibu kandung kamu ya. Emak, Dedi, ini ke orang kampung itu yang punya hutang 30 juta sama Dedi? Iya, Mi. Tapi nggak boleh kasihan. Memang mukanya disedih-sedihkan. Aura orang miskin. Mana mungkin dong, Ded. Orang miskin seperti ini nggak patut dikasihani. Mami heran, pinjam uang sampai 30 juta buat apaan? Rumah aja kumuh begini. Juragan, tidak boleh menghina ciptaan Allah. Kita semua sama. Yang berbeda hanyalah status mata. Sudah, Nak, jangan. Emak nggak apa-apa sayang. Tapi maaf juragan, saya belum bisa bayar karena besok resepsi pernikahan anak saya. Alah, miskin aja belagu lu. Resepsi dari mana? Miskin ya miskin, jangan banyak kaya lu. Aduh, sakit juragan. Ya Allah. Ya Allah, sadarkanlah ya Allah. Juragan yang selalu bersalin. Juragan kejam, semoga Allah membalas kejahatan kalian. Sini kamu, masih kecil banyak omong. Bangun, si miskin dan hina. Jangan sok teraniaya kamu. Bangun nggak? Iya juragan. Tapi sekali lagi maaf juragan. Saya janji akan melunasi hutang saya. Nggak usah repot-repot. Saya tahu kamu tidak mampu membayar. Sekarang hutang kamu lunas. Masya Allah, beneran juragan. Alhamdulillah. Makasih ya juragan. Miskin, miskin. Mana miskin, mana dekil. Di dunia ini mana ada yang gratis. Nikahkan anakmu Reni dengan suami saya. Maka hutangmu akan lunas semua. Tapi juragan, anak saya besok menikah. Dan saya tak mungkin menghalangi mereka. Des, kesini kamu.
ke kampung bawah. Kamu habisi orang miskin ini. Siap jangan, belum jalan kampung bawah. Dek, Repan butuh uang untuk beli seragam sekolah, tapi uangnya abang gunakan untuk maharmu. Apa pendapatmu, Dek? Bang, adikmu juga membutuhkanmu. Adek tak butuh maharmu. Adek ikhlas. Yang penting, Repan jangan putus sekolah. Kamu yakin? Pejamkan mata ini agar ku temui bayangmu. Begitu rindunya hatiku padamu kekasih. Ku sematkan Bang, emak dianiaya oleh juragan. Apa, Dik? Bang, Bang, keluar, Bang. Apa? Juragan biadab? kau nikahkan anakmu sekarang nih, Bang. Tidak. Demi Allah saya tidak mau. Aduh. Aduh. Hei, biadab! Lepaskan ibu saya! Dek Reni, abang teramat sayang sama kamu. Tapi maaf, abang nggak kuat lagi, Dek. Bang Paris, emak, abang, mak. Juragan biadab. Mati kamu juragan. Wanita biadab! Kita semua yakin cinta yang abadi, cinta yang sesungguhnya adalah cinta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik langit dan bumi beserta isinya kepada semua ciptaannya. Sebagai sesama manusia, kita diharuskan untuk saling mengasihi dan bertoleransi bersama agar terciptanya sebuah kedamaian dan semuanya berjalan tergantung takdir. Studio 7 bertanya. Luar biasa. Ya, kita foto bersama dulu ya, tim dari Studio 7. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga tontonan ini menjadi tuntunan ya, karena banyak sekali unsur-unsur nasihat yang disajikan.